Halo anak-anak, Om Swastiastu. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian terus dilindungi oleh Ide Sang Hyang Widiwasa dan tetap sehat walaupun belajar di rumah. Kita bertemu kembali dalam pendidikan agama Hindu kelas 4 dengan Miss Arya di sini. Baiknya, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Om Wignamastu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah Swaha. Om Saraswati Namostubhyam Parade Kamarupini Siddhiramba Karisyami Siddhirbawan Tume Sada. Om Santi 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 Om. Dalam video pembelajaran ini, tujuan yang akan dicapai adalah: 1. Mengetahui syarat menjadi orang suci. Yang kedua, mengetahui tugas dari orang suci. Yang ketiga, larangan bagi orang suci. Dan yang keempat adalah bagaimana kita meneladani sifat-sifat orang suci. Apa kalian masih ingat di video pembelajaran sebelumnya? Siapa sih yang dimaksud dengan orang suci? Dan jenis-jenis atau golongan-golongan orang suci bagi agama Hindu? Kita ulang sedikit tentang siapa sih orang suci dan golongan-golongan serta jenis-jenis orang suci menurut agama Hindu. Anak-anak Hindu yang hebat, orang suci adalah seseorang yang disucikan melalui proses upacara tertentu. Berikut adalah gambar-gambar orang-orang suci bagi umat Hindu. Kalian pasti pernah bertemu mereka saat kalian bersembahyang di pura, ya kan? Nah, golongan atau jenis-jenis orang suci bagi umat Hindu terdiri dari 2 golongan. Yang pertama adalah golongan Ekajati. Orang-orang yang telah mengikuti upacara Mawenten dapat kita katakan termasuk dalam golongan Ekajati karena mereka sudah melakukan pembersihan diri tahap awal. Contohnya adalah Pinandita, pemangku, wasi, dalang, dan yang lainnya. Jenis orang suci yang kedua adalah golongan Dwijati. Golongan Dwijati adalah orang suci yang terlahir 2 kali. Pertama dari rahim kandung ibunya, yang kedua dari tapak kaki Nabe. Contohnya adalah Pandita, Sulinggi, Nabe, Pedanda, Resi, Empu, Danghyang, dan masih banyak yang lain-lainnya. Berikut adalah contoh gambar beberapa orang suci, Nabe, dan Pandita. Selanjutnya kita akan membahas syarat menjadi orang suci. Yang pertama adalah laki-laki atau perempuan yang sudah menikah atau tidak menikah sama sekali, yaitu Sukla Brahmachari. Selanjutnya minimal usia mereka adalah 40 tahun. Dan mampu mempelajari bahasa Jawa kuno, Sanskerta, serta bahasa Bali. Mendapatkan restu dari Nabe, sudah melakukan upacara penyucian diri, serta suci, lahir dan batin. Selanjutnya adalah tugas-tugas orang suci. Seperti kalian tahu, atau kalian pernah bertemu di pura? Apa tugas dari mereka? Ya, yang pertama adalah Ngloka Palasraya. Mereka menuntun dan memimpin umat supaya mencapai
kebahagiaan lahir dan batin. Yang kedua, mereka melakukan Surya Sewana atau Nyurya Sewana. Mereka melakukan pemujaan kepada Sang Hyang Widi setiap pagi. Yang ketiga, mereka memimpin upacara yatnya yang ada di pura atau saat umat Hindu membutuhkan bantuannya, serta melakukan dharma wacana atau memberikan pencerahan dan pemahaman agama yang benar kepada umat beragama. Yang kelima, tugas mereka mempelajari kitab-kitab suci agama Hindu. Yang keenam, mereka melakukan Dharma Yatra atau yang biasa kita kenal Tirtha Yatra. Mereka mengunjungi tempat-tempat suci yang ada di Indonesia ataupun di India. Yang ketujuh, mereka selalu melakukan penyucian diri secara lahir dan batin. Nah, sekarang kita masuk kepada pokok bahasan larangan bagi orang suci. Orang suci tidak boleh bertengkar. Orang suci tidak menyakiti dan membunuh makhluk lain atau melakukan ahimsa. Yang ketiga, orang suci juga tidak terkait dalam kasus hukum atau kasus pidana. Selanjutnya, yang keempat adalah orang suci dilarang berjudi. Yang kelima, orang suci dilarang berdagang. Yang keenam, orang suci dilarang berzina. Yang ketujuh, mereka tidak lagi makan daging berkaki 4. Contohnya sapi. Nah, anak-anak Hindu yang hebat, patutnya kita meneladani sifat-sifat orang suci. Ada 10 ajaran rohani untuk mencapai moksa, yaitu Dasa Paramaartha. Kalian bisa melakukan tapa, yaitu mengendalikan diri secara lahir dan batin. Yang kedua, kalian bisa melakukan brata atau pengekangan hawa nafsu. Kalian mengontrol apa keinginan jasmani dan rohani kalian. Yang ketiga, melakukan samadhi, yaitu rajin memusatkan pikiran kepada Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa. Yang keempat, santa, yaitu selalu senang dan jujur. Senang di sini selalu bergembira ya anak-anak. Nomor 5 adalah sanmata, yaitu tetap bercita-cita dan bertujuan kepada kebaikan. Masih ada lagi, yaitu karuna, mengasihi dan menyayangi makhluk hidup lainnya. Tumbuh-tumbuhan, binatang, tidak boleh kita sakiti. Yang ketujuh, yaitu karuni, berbelas kasih terhadap tumbuh-tumbuhan, barang, dan sebagainya. Yang kedelapan, melakukan upeksa, atau kita membedakan baik dan buruk dari sesuatu hal. Yang kesembilan adalah mudita, kita menyenangkan hati orang lain. Dan yang terakhir adalah maitri, kalian harus senang bersahabat dengan dilandasi sikap saling menghormati. Karena dengan menghormati akan saling menyayangi dan timbullah rasa rukun di antara sesama manusia. Jadi, dari topik orang suci yang kita bahas dari video pembelajaran sebelumnya dan video kali ini,
dapat kita simpulkan orang suci adalah orang yang memiliki kesucian hati, pikiran, dan mereka adalah orang-orang yang sudah melalui upacara penyucian diri. Jenis orang suci terdiri dari 2, larangan, syarat, dan sifat yang perlu kita teladani juga sudah dibahas di sini. Kalian harus bisa mencontoh dan meneladaninya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga kedepannya video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada kritik dan saran, tulis di kolom komen. Jangan lupa subscribe dan like-nya ditunggu. Terima kasih. Akhir video ini, mari kita berdoa setelah belajar. Om sarwe bhavantu sukhina, sarwe santu nirawaya, sarwe badrani pasyantu, makasyid dukkha bhavat. Om Santi, 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 Om. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat walau belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan selalu menjadi anak Hindu yang hebat. Bye!